Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu tugas imamat. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yosua 3 ayat 8. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Kita mengenal istilah tumbal atau yang dikorbankan. Juga istilah jaminan untuk meneguhkan satu pertukaran. Dalam konteks keselamatan, kita tahu bahwa Yesus sudah menjadi tumbal yang dikorbankan demi kita dan dirinya. Firman-Nya menjadi jaminan untuk semua janji-janjinya. Ibrani 7 ayat 22 berkata, demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Bagi banyak orang lain yang belum mengenal Tuhan, yang tidak mengenal kebenaran, haruskah Kristus disalibkan sekali lagi agar seluruh dunia melihat apa yang sudah Dia kerjakan? Atau mungkin adakah cara lain untuk menunjukkan apa yang sudah Tuhan perbuat? Bukankah kita orang yang percaya yang dipanggil untuk menjadi sama dengan Dia dan mengecap bagian bukan hanya dalam kemegahannya, namun juga di dalam penderitaannya? Inilah fungsi dan panggilan kita sebagai imamat yang rajani, sebagai imam yang diurapi dan diteguhkan. Di dalam rumah tangga, seorang kepala rumah tangga adalah imam bagi istri dan anak-anaknya. Di dalam usaha dan pekerjaan, seorang anak Tuhan adalah imam di pekerjaan dan di dunia usaha tersebut. Ingat, sekalipun masih muda dan berkedudukan sebagai budak yang rendah, Yusuf menjadi seperti imam di dalam rumah Potifar. Kemudian Yusuf kembali menjadi seperti imam di dalam penjara. Bahkan kepala penjara mempercayakan segalanya kepada Yusuf. Dan di dalam istana Fir'aun, bahkan Fir'aun sendiri menempatkan Yusuf bukan hanya sebagai penguasa, tapi juga imam yang seperti bapa atasnya. Kejadian 45 ayat 8. Jadi jelas bagi semua kita, tugas dan panggilan kita adalah sebagai imam dimanapun Tuhan tempatkan kita, yang akan menjadikan kepanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang lain, untuk berdoa dan memperantai hubungan antara manusia dan Tuhan. Itulah tugas imamat. Pada zaman Yosua, Tuhan menunjukkan satu pernyataan yang sangat penting yang akan memberikan pengajaran luar biasa bagi kita semua. Ketika Tuhan hendak membelah sungai Yordan agar seluruh umatnya dapat berjalan di tanah yang kering, Tuhan berpesan melalui Yosua untuk para imam demikian. Yosua 3 ayat 8. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Coba saudara renungkan dan bayangkan apa yang sebenarnya Tuhan sampaikan kepada para imam. Mereka harus memikul tabut perjanjian yang adalah lambang hadirat Tuhan sendiri. Kemudian di tepi sungai itu, ketika air sungai itu sudah terputus, maka imam harus tetap berdiri di situ sampai seluruh bangsa itu selamat menyeberangi sungai Yordan yang sudah terbelah. Dengan kata lain, para imam yang berdiri itulah jaminan bagi seluruh bangsa Israel. Kalau air itu mengamuk dan menghanyutkan, maka para imam akan hanyut duluan. Para imam juga menjadi seperti menara yang berdiri teguh, yang dilihat oleh semua orang, sehingga iman orang lain dibangun dan diteguhkan. Haleluya. Sahabatku,
Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu di pagi ini. Aku bersyukur sebab aku layak dijadikan imam di dalam lingkungan yang Kau berikan. Amin. Jesus loves you and so do I.